banyak kasus-kasus yang sebenarnya kasus sederhana ditangani sama tradisional hasilnya juga bagus. Ya banyak. Tapi juga banyak yang ternyata tidak bagus. Nah, disinilah kita harus tahu kapasitas kita. Halo Sobat Mandaya, berjumpa lagi dengan saya Dr. Karmia, spesialis kedokteran okupasi di acara Healing Podcast Mandaya. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Dr. Troy Dimas Panjaitan, spesialis ortopedi konsultan yang merupakan dokter bedah ortopedi di Mandaya Royal Hospital Puri. Beliau merupakan dokter ortopedi yang dapat menangani berbagai keluhan terkait sendi bahu dan siku. Yuk kita sapa Dr. Troy. Halo dokter. Halo Dr. Mia. Apa kabar? Baik dan sehat. Sehat ya dok ya? Ya, sehat luar biasa. Ya, kita doakan semua yang nonton podcast kita juga dalam keadaan sehat. Amin. Oke, dokter, mungkin ada beberapa pertanyaan nih dok yang kita mau supaya dokter bisa sharing nih untuk para pendengar podcast kita. Baik. Nah, dokter boleh tolong mungkin diceritakan nih ke kita perjalanan menjadi seorang konsultan bedah ortopedi. Ini suka dukanya apa sih dok? Oke. Kalau kita ngomongin perjalanan ya ini kan pasti panjang ya, tapi kita ya long story short-nya ya. Kan kita jadi dokter itu, kita jadi konsultan itu pertama jadi dokter umum dulu. Dokter umum, kemudian jadi dokter spesialis, baru jadi dokter spesialis konsultan. Nah, mungkin seperti dokter Mia tahu, setelah kita lulus SMA, kita tuh memilih kedokteran itu kan sudah memikirkan dukanya itu adalah panjang perjalanannya dok ya. 6 tahun di dokter umum, 4-5 tahun dokter spesialis, 1-2 tahun untuk konsultan, itu kurang lebih sudah 12 tahun sendiri buat kita. Sedangkan teman-teman kita mungkin yang profesi lain, ya tidak butuh waktu selama itu. Jadi itu mungkin lebih ke dukanya. Tapi ya dalam perjalanan menjadi dokter ortopedi itu ternyata saya tidak langsung dijadikan ortopedi, tapi jadi pasien ortopedi dulu. Nah, jadi saya sempat mengalami namanya patah tulang juga. Ankle saya patah waktu saya main bola, itu di tahun pertama saya lagi pendidikan bedah tulang. Nah bayangin aja lagi, ya itulah salah satu another dukanya dalam perjalanan ya, kita jadi pasien dulu, jadi merasakan bagaimana patah tulang, merasakan bagaimana jadi pasiennya, nyerinya, pemulihannya, itu lagi masa pendidikan. Ya itu salah satu dukanya, tapi ya syukur saya juga tetap bisa lulus jadi dokter bedah tulang, dan mudah-mudahan pengalaman ini hanya buat saya aja ya, jangan dokter jantung harus penyakit jantung dulu gitu kan. Nah sampai akhirnya setelah saya lulus, saya memilih konsultan itu kan shoulder elbow ya. Pada saat saya lulus itu belum ada pendidikan shoulder elbow di Jakarta. Baru ada, untuk ortopedi itu baru ada pendidikan tulang belakang, artroplasti, penggantian sendi, dan waktu itu baru mulai sports injury. Tapi itu masih lebih fokus banyaknya ke lutut. Yang ngerjain bahu tuh belum banyak. Jadi saya berkonsultasi sama guru saya waktu itu, dia ya mencari channel, kita bisa dapat kebetulan ada sekolah ke Jepang waktu itu. Dan sukanya adalah karena waktu itu saya dapat channel dan bisa dapat beasiswa. Nah, jadi lumayan tuh, waktu itu saya baru lulus, belum banyak penghasilan, tapi dikirim sekolah ada tambahan ya. Tapi menjadi dukanya karena waktu itu saya masih keluarga baru ya, saya baru punya anak waktu itu, masih muda, masih 1,5 bulan harus kita tinggalkan dulu untuk ya menempuh pendidikan. Ya sampai akhirnya saya lulus jadi dokter shoulder elbow itu tahun 2016, 2017 saya kembali ke Jakarta. Ya itu kira-kira singkat ceritanya. Iya, wah menarik banget ya dok ya. Kalau diceritakan nggak akan ada habisnya. Iya. Nah tadi tertarik nih dok, dengar dokter pernah fellowship ya dok di Jepang ya. Nah itu gimana sih dok di sana di Jepang itu, apakah perkembangan teknologinya itu kalau dibanding Indonesia tuh gimana? Mungkin dokter bisa sharing ke kami. Ya kalau Jepang yang pasti saya waktu lulus pengalaman saya untuk operasi di bidang bahu dan siku itu tuh sangat-sangat minim. Ya pendidikan itu juga kita belum banyak terlibat. Ya. Nah kebetulan di Jepang itu saya berguru sama salah satu mentor yang saat itu dia top 3-nya se-Jepang lah. Dia ya sangat banyak kasusnya dan sangat sering diundang ke berbagai event internasional sehingga bahasa Inggrisnya sangat bagus. Jadi saya sangat beruntung karena di rumah sakit tempat saya pendidikan, dia juga punya banyak fellow-fellow lokal dan juga punya fellow internasional, di mana dia membuat semuanya itu harus bisa ngomong bahasa Inggris.
Jadi saya sebelum berangkat saya sudah berusaha nih privat kursus bahasa Jepang sebisanya ya supaya nggak malu-maluin lah ya. Tapi sampai sana nggak kepake. Karena semuanya justru berusaha untuk belajar bahasa Inggris. Semua tuh pengen melatih bahasa Inggris. Jadi kita bahasa Inggrisnya enak, komunikasi gampang. Kita ketemu pasien Jepang pun mereka ceritain dalam bahasa Inggris. Jadi pendidikannya sangat nyaman dan orang-orang Jepang itu hebat-hebat, sangat baik sekali ya. Mereka tuh sangat menghargai sekali orang yang datang ke sana untuk belajar. Jadi sangat membantu, sangat menolong. Saya dapat pengalaman tuh tidak hanya di poliklinik, bahkan di kamar operasi pun tidak hanya menonton, tapi kita dilibatkan dalam operasi. Bahkan kita juga diberikan kesempatan tentunya dengan supervisi ya. Jadi itu pengalaman yang sangat menarik ya di Jepang, dan teknologi di sana kurang lebih kita juga ada. Cuma di sana mereka sudah lebih duluan, lebih maju. Sudah lebih banyak yang mengerjakan dan sudah banyak sekali mengenal kasus-kasus, karena problem bahu itu sebenarnya banyak ya, tapi mungkin kurang banyak di edukasi ya. Jadi kasusnya itu banyak tapi mungkin orang kurang paham. Jadi inilah ya harapan kita bisa mengedukasi orang lebih tahu lagi ya mengenai masalah bahu. Ya, kurang lebih begitu singkat ceritanya. Nah, jadi untuk teknologi di Jepang sendiri, artinya kalau untuk pasien-pasien yang di Indonesia yang mungkin kadang kan pengen berobat ke luar negeri nih, sebetulnya di Indonesia juga bisa ya dok ya? Bisa. Sudah bisa dikerjakan di Mandaya Royal Puri ya dok? Bisa, ya? tentu bisa. Gitu ya. Bisa. Baik dok, menarik sekali dok. Nah, mungkin ada kita juga pengen tahu nih dok, nah terkait Mandaya Royal Hospital Puri ini kan merupakan medical official partner untuk Liga Baseball Indonesia ya, betul ya dok ya? Betul. Nah, terkait ini kan masalah atlet nih dok, cedera apa saja sih dok yang memang sering terjadi dialami oleh atlet-atlet khususnya atlet Indonesia? Nah, ya saya juga Mandaya ini kan salah satu ini ya official partner baseball ya. Baseball ini kan sebenarnya memang kalau kita lihat di Indonesia mungkin tidak sefavorit sepak bola atau bulu tangkis ya, tapi ini sebenarnya salah satu olahraga yang cukup banyak penggemarnya. Untuk baseball sendiri sebenarnya kalau kita lihat negara yang sangat maju di bidang baseball itu adalah nomor 1 Amerika, kedua Jepang. Ya kita lihat liga baseball di Amerika dan Jepang itu sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi sangat-sangat maju di sana, dan saya beruntung saya belajar di salah satu negara yang memang banyak sekali kasusnya. Kalau terkait dengan kasusnya ya, baseball itu kan adalah olahraga melempar ya. Jadi menggunakan lengan, menggunakan bahu dan siku dan pergelangan tangan. Walaupun memang pasti melibatkan satu kinematika badan ya, tulang belakang, panggul, lutut semua terlibat. Akan tetapi kalau kita bicara kasus-kasus yang banyak, tentunya terkait dengan nomor 1 bahu dulu, ya. Mulai dari cedera otot ringan, cedera otot sedang sampai robekan otot. Kemudian cedera tendon atau urat, mulai dari robekan labrum yang di bagian atas, bagian depan, bagian bawah, sampai dislokasi. Ya, itu juga sering tuh, banyak tuh dalam mau melempar bahunya keluar, ya. Bahkan berkali-kali. Itu dari bahu. Kemudian juga masalah di siku. Siku ini juga ada ligamen, ada urat untuk menstabilkan siku kita. Itu juga salah satu yang sering robek ya. Kalau pada pemain baseball itu yang benar-benar melempar dengan kecepatan tinggi, throwing phase itu dia bisa menyebabkan robekan pada baik ligamen di sisi luar ataupun di sisi dalam. Ya. Dan di sana itu kebetulan banyak pemain baseball itu dimulai dari usia muda, dari umur usia sekolah. Jadi saat mereka udah profesional itu tulang-tulang rawan sikunya itu juga sudah mulai rusak. Ya, surprisingly walaupun mereka masih muda, tapi mereka sudah mengalami kondisi-kondisi seperti orang degeneratif. Jadi tulang rawan sudah mulai rusak. Nah, itu juga kasus yang banyak ditemukan. Itu yang paling banyak ya, selain problem pada pergelangan tangan. Namanya baseball juga ada larinya, bisa cedera lutut, bisa cedera ankle, bisa jatuh, patah, macam-macam lah. Tapi mostly bahu dan siku. Sebenarnya kalau kita ngomongin problem bahu ya, itu kita kategorikan dalam olahraga namanya overhead activity, overhead sports. Jadi olahraga yang menggunakan bahu menggerakkan ke overhead, ke atas kepala. Nah ini mulai dari paling banyak di Indonesia itu bulu tangkis, ya. Tenis juga bisa, swimming, berenang, ya, volley, bola volley juga, basket juga sebenarnya melibatkan overhead. Jadi olahraga-olahraga ini kan melibatkan gerakan bahu yang mengangkat ke atas kepala. Nah tentunya ini bukan mencederai ya, dia memberikan beban berlebihan kepada otot bahu. Di bahu kita ini ada namanya rotator cuff, ya, otot yang berfungsi untuk menggerakkan bahu ke atas, ke depan, ke belakang. Nah ini yang salah satu juga suka cedera. Pengalamannya sih memang biasanya kita lihat dulu seberapa berat masalahnya ya. Kadang-kadang
cuma nyeri-nyeri otot aja sih ya kita fisio cukup, ya obat-obatan fisio itu semua bisa dilakukan. Jadi kita lihat dulu problemnya, problem by problem. Oke, sekarang kita bergerak ke yang non atlet nih dok. Nah kan kita tahu selain atlet juga kasus-kasus sendi bahu dan siku ini cukup banyak ya dok ya. Apalagi untuk kasus-kasus usia lanjut ya dok. Nah mungkin dokter kalau ada pengalaman penanganan pasien usia lanjut dok, seperti apa gambarannya? Jadi mungkin kalau kita ngomongin non atlet ya, kalau kita ngomong secara general problem pada bahu dan siku. Nah keluhan paling banyak itu adalah nyeri bahu, ya nyeri bahu oleh sebab apapun itu. Biasanya kalau yang non atlet nyeri bahu ini paling sering nih saya temukan di praktek sehari-hari itu adalah salah satunya frozen shoulder. Ada namanya impingement ataupun jepitan otot bahu, shoulder impingement ya, jadi ada jepitan otot bahu dan mungkin sekedar peradangan aja, bursitis, yang lain-lain ya. Tapi mungkin yang cukup banyak kita temukan tuh kasus kaku bahu atau sebutnya frozen shoulder, itu cukup banyak ya ditemukan. Oh dok, terkait frozen shoulder ya menarik banget nih dok. Nah kita pengen tahu nih dok, frozen shoulder sendiri itu seperti apa gejalanya dan mungkin penanganannya seperti apa ya? Apakah perlu operasi atau cukup dengan fisioterapi atau obat-obatan anti nyeri? Nah, baik, terima kasih Dokter Mia. Kalau frozen shoulder ya itu kan istilahnya bahasa Inggris ya. Kalau kita artikan adalah frozen ataupun beku ataupun kaku pada bahu. Nah, kalau secara definisi ya frozen shoulder-nya adalah suatu penyakit yang terjadi akibat peradangan pada kapsul sendi bahu. Jadi bahu kita ini kan ada kapsul pembungkus ya. Kapsul itu yang memudahkan kita untuk bergerak, elastis sehingga bahu kita bisa bergerak leluasa. Nah, kapsul yang leluasa yang elastis ini mengalami peradangan sehingga dia mengalami pengkerutan. Maka jadi seperti frozen. Ya, jadi yang tadinya dia lentur jadi stiff. Nah, akibat peradangan ini menyebabkan kapsul bahu menjadi stiff. Akibatnya apa? Radang menyebabkan sakit pada bahu. Stiff menyebabkan keterbatasan gerak. Jadi keluhan orang-orang dengan frozen shoulder umumnya satu nyeri pada bahunya, baik itu kanan ataupun kiri, dan keterbatasan gerak. Jadi yang dia bisa melakukan aktivitas sehari-harinya itu mulai terganggu. Paling sering yang dikeluhkan pasien itu kalau pada wanita nih, nyisir susah, ya. Mau pakai baju agak repot. Kemudian mohon maaf mau pakai pakaian dalam juga terganggu. Kalau laki-laki biasanya mau ngambil dompet susah, nyisir susah, mau ngambil karcis parkir di itu juga susah. Nah, itu banyak keluhannya seperti itu. Simple tapi mengganggu dalam sehari-hari selain nyeri. Untuk frozen shoulder sendiri sebenarnya kalau kita search, kita baca, itu adalah suatu penyakit yang self-limiting disease. Jadi bisa sembuh sendiri, cuma kita harus tahu fase-fasenya. Nah ini umum ya, frozen shoulder itu kalau kita baca itu ada 3 fase nih. Fase freezing, nanti ada fasenya seperti freezing menggigil, terus fase frozen beku, terakhir fase thawing cair. Simpelnya pada saat freezing, ya, bahu kita tuh keluhan utamanya adalah sakit, nyeri. Di sini kita masih bisa bergerak nih, pasien biasa masih bisa bergerak, cuma dia sudah mulai mengeluh kok gerak ini sakit, gerak itu sakit. Ya, itu pada saat itu kapsulnya baru meradang, tapi dia belum mengkerut. Nah, pada fase ini kita harus tahu menentukan pasien ini di fase apa. Gitu. Pada fase ini biasanya pasien tuh lebih banyak mengeluh sakit bahunya, dia kalau mau gini sakit, tapi masih bisa bergerak. Nah, mungkin sudah ada sedikit keterbatasan. Ini sendiri bisa berlangsung 6-9 bulan. Ya, durasinya panjang. Nah, setelah fase itu akan masuk namanya fase frozen. Frozen ini fase beku. Nah, di mana pada fase beku dia sudah kaku. Di sini simptomnya lebih dominan tuh kaku. Biasanya nyerinya sudah mulai turun, keterbatasan geraknya mulai banyak. Dia mulai nggak bisa muter tangannya, nggak bisa ngangkat, lebih gitu. Jadi pasien tuh mulai terbatas gerakannya. Ya, ini juga bisa berlangsung 4 bulan sampai 1 tahun. Ya. Kalau fase kaku ini bisa dilewati, baru masuk ke fase thawing tadi, mencair seperti es mencair. Nah, di sini yang tadinya kaku itu sudah mulai bisa istilahnya, ya istilah kata meleleh sedikit-sedikit, jadi mulai bisa lebih bergerak lagi, tapi pelan-pelan. Ini pun prosesnya bisa berlangsung 6-9 bulan. Jadi kalau kita lihat total perjalanannya
Ini bisa sembuh sendiri memang, tapi mungkin butuh waktu 2-3 tahun. Nah, disinilah kita perlu mengedukasi pasien. Kita perlu menemukan pasien ini di fase yang mana. Karena penanganan di masing-masing fase itu berbeda. Dan tidak semua penanganan fashion shoulder itu berujung-ujung operasi. Ya. Tergantung dari fase apa. Fase awal kita bisa berikan obat-obatan, medikasi, obat-obat anti radang, sampai suntikan. Fase frozen kita bisa bekerja sama dengan dokter rehab medik atau okupasi untuk melatih fisioterapi untuk mengembalikan gerakannya. Dan kalau memang ini semua fase-fase ini gagal, baru kita akan memikirkan surgical options. Ya. Tapi ini harus dibicarakan baik-baik dengan pasien. Dok, jadi kalau frozen shoulder sendiri itu, kalau misalkan ada yang mengalami kasus ini, kan pasti mereka bingung nih. Kalau ke rumah sakit tuh biasanya kita mau ke dokter mana? Nah, menurut dokter tanggapannya kita mesti kemana nih? Ya, makanya gini dok, kalau frozen shoulder ya ini memang seperti saya bilang, banyak keluhan shoulder tuh banyak. Ya, tapi mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat ya bahwa siapa yang menangani. Sebenarnya bisa ditangani oleh banyak orang ya. Banyak pasien-pasien dengan keluhan bau itu ke dokter penyakit dalam, ke dokter saraf, ke dokter rehab atau banyak. Dan semuanya pun bisa menangani. Semuanya sekarang sudah punya kompetensi untuk menangani. Tapi mungkin kalau kita kebetulan kita di bagian bedah ortopedi, bedah tulang, kita bisa menangani kasus frozen shoulder ini dari mulai paling sederhana ya, dari sekedar memberikan obat, mengedukasi pasien, obat, melakukan injeksi, suntikan, sampai tindakan operatif. Jadi ya istilahnya one stop service lah di kita gitu. Kita bisa lihat, oke, ini mungkin butuhnya cuma obat aja, oh ini butuhnya mungkin fisio aja, oh ini butuhnya suntikan aja, oh ini mungkin sudah butuh operasi. Jadi itu tadi saya bilang, tidak semuanya operasi, tapi kita bisa lihat case by case, patient by patient, mana yang paling tepat penanganan pasien. Ya tapi ya kita bisa menangani dari awal sampai akhir. Itu perbedaannya. Jadi memang disarankan untuk ke dokter bedah ortopedi ya, karena memang lebih holistik ya, keseluruhan ya dok ya, artinya dari awal sampai apabila memang perlu operasi juga bisa langsung ditangani, seperti itu ya dok gambarnya? Ya, tentunya juga dengan kerjasama dengan teman-teman dari sejawat lainnya. Ya. Oke, bicara operasi ini dok, gambarannya seperti apa sih dok? Kan mungkin orang-orang takut ya mendengar kata operasi. Nah kalau frozen shoulder itu operasinya seperti apa dok gambarannya? Ini satu hal yang memang salah satu juga ingin saya tekankan ya, karena orang dengar kata operasi itu sudah stres duluan. Padahal sebenarnya operasi itu tidak melulu dengan namanya sayatan gitu. Jadi prosedur operatif kita bilang itu bisa mulai satu. Kan tadi masalahnya adalah kaku ya. Kaku itu kan artinya kita perlu bikin dia jadi lentur. Ya. Nah, prosedur yang kita lakukan itu pertama kita lakukan namanya manipulasi. Jadi pasien dibikin tidur, dibius supaya dia tidak merasakan sakit, kemudian kita lakukan manipulasi. Manipulasi itu bahunya kita gerakkan supaya dia bisa kembali ke gerakan yang normal. Ini yang paling sederhana. Ini tidak melibatkan pembius, tidak melibatkan sayatan. Kedua, kita bisa melakukan yang namanya hidrodilatasi. Jadi seperti kita nyuntik bahunya, tapi kita masukin cairan yang steril untuk mengembangkan bahunya. Supaya tadi space yang mengkerut itu pelan-pelan bisa dibikin mengembang lagi. Jadi lentur lagi. Dan ini bukan satu tindakan operatif. Jadi non-invasif ya? Non-invasif. Nah, aman ya dok ya pastinya? Aman, menurut saya aman. Ya, mungkin yang terakhir, sekarang juga kita ada prosedur namanya artroskopi. Artroskopi ini sebenarnya suatu prosedur minimal invasif ya, di mana kita hanya menggunakan kamera dengan seukuran pensil, kita bisa masuk ke dalam bahu pasien, dan kita menggunakan instrumen seperti pensil juga. Jadi sayatannya sangat kecil untuk masuk ke dalam bahu dan membebaskan jaringan yang tight tadi itu. Jadi bukan suatu operasi yang kita belek lebar, pemulihan apa tidak. Jadi itulah perkembangan teknologinya. Itu yang saya kira di sini pun semua itu bisa dikerjakan. Jadi itu dan recovery-nya juga cukup cepat dan cukup baik. Jadi nama operasinya artroskopi ya dok ya? Iya, namanya artroskopi. Dimana di Mandaya Royal Puri pastinya bisa mengerjakan dan tentunya itu aman ya dok ya? Yes, tentunya dengan persiapan yang baik semuanya bisa dilakukan dengan baik. Kalau untuk tanggapan dokter sendiri nih dok terkait pengobatan tradisional ya, untuk patah tulang kan kita tahu ada dukun patah tulang atau sangkal putung ya. Nah, mungkin agak sedikit sensitif nih dok pertanyaannya. Nah, menurut tanggapan dokter sendiri, kan banyak mungkin masyarakat Indonesia yang masih percaya nggak usah dokter dulu deh gitu kan. Ngapain sih operasi, mending ke arah sana dulu. Nah, itu tanggapan dokter terkait hal ini gimana? Nah, kalau mengenai itu ya, buat saya pribadi nih, pendapat saya, yang namanya pengobatan ya
baik itu tradisional, modern, ataupun pengobatan telemedicine dan lain-lain, semuanya itu asal bertujuan untuk kebaikan pasien sih sebenarnya nggak masalah. Kita nggak bilang ini jelek, itu salah, ini enggak. Karena tujuannya adalah untuk memberikan yang terbaik buat pasien. Dan tidak jarang juga pengobatan tradisional itu pun juga memberikan hasil yang baik. Tapi mungkin yang perlu kita angkat di sini adalah dalam pengobatan itu kan ada dua komponen ya, tenaga kesehatannya sama pasiennya. Nah, masing-masing ini perlu punya pengetahuan yang baik tentang problemnya. Kalau saya sih kepada tenaga kesehatan ya, kita harus tahu batasan kita, ya, kompetensi kita. Kita juga kalau kita bisa menangani, kita tangani. Kalau kita nggak bisa menangani, ya kita refer ke orang yang mampu menangani, kita rujuk. Jadi kita harus tahu dulu kemampuan kita. Jadi kalau banyak kasus-kasus yang sebenarnya kasus sederhana ditangani sama tradisional, hasilnya juga bagus, ya banyak. Tapi juga banyak yang ternyata tidak bagus. Nah, disinilah kita harus tahu kapasitas kita. Nah, dari segi pasien pun menurut saya, nah ini mungkin banyak tadi kan dogma atau bilang kalau waduh kalau ke dokter pasti disuruh ini itu. Nah, ini yang perlu kita sedikit perbaiki ya. Saya ingin bilang bahwa kepada semua pasien bahwa badan kalian itu adalah milik kalian sendiri. Kita bertugas untuk memberikan edukasi, keputusan di tangan pasien. Jadi ada baiknya gitu kan pasien berkonsultasi dulu. Kita jelaskan dulu, kan nanti pada akhirnya yang memutuskan adalah pasiennya. Apakah dia mau melanjutkan treatment sama dokternya, atau dia mau cari pendapat lain, atau dia mau cari tradisional. Yang penting pasien sudah tersampaikan edukasi. Dan di situ kita harapkan mereka lebih wise dalam memilih treatment. Kalau memang kasus sederhana, it's okay, nggak ada masalah. Tapi memang ada juga kasus-kasus yang kompleks. Nah, ini yang berujung petaka juga ada. Nah, ini yang disinilah makanya kita harus ya mudah-mudahan bisa sedikit mengedukasi masyarakat ya bahwa kasus-kasus itu tidak semuanya harus berujung operasi atau apapun, tapi konsultasi itu tetap lebih baik. Dokter yang kompeten ya dok, yang kompeten. Ya mudah-mudahan yang dengar podcast kita juga jadi lebih teredukasi ya dok ya, terkait hal-hal medis gitu ya dok ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih dok dari kita. Dokter kan praktek di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri nih. Jadwal prakteknya kapan aja nih dok? Supaya kalau ada yang dengar mau konsultasi ke dokter bisa langsung bikin appointment. Ya, terima kasih. Saya di sini praktek 2 kali seminggu ya, di Selasa sama Minggu. Selasa sama Jumat, itu dari jam 17 sampai jam 20 ya. Kalau mau konsultasi boleh. Ya, oke dok, pasti banyak yang konsultasi nih dok setelah podcast ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang baik. Iya, baik dokter, terima kasih banyak dok untuk penjelasannya yang sangat komprehensif dan detail sekali ya. Mudah-mudahan yang dengar podcast kita juga bisa sharing ke keluarga, kerabat gitu ya, dan bisa langsung ke Mandaya Royal Hospital Puri untuk berkonsultasi kalau memang mengalami penyakit-penyakit yang berhubungan dengan dokter ya, yang sudah sampaikan. Karena waktu kita tidak banyak, kita tutup aja ya podcast kali ini. Ya, saya Dr. Karmia, spesialis kedokteran okupasi, dan Dr. Troy Dimas Panjaitan, bedah ortopedi konsultan. Kita pamit undur diri dan sampai berjumpa di episode-episode podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Stay healthy and keep active.